Bayangkan, kamu bekerja jujur selama bertahun-tahun, membersihkan ruangan orang lain, datang paling pagi, pulang paling akhir. Lalu dalam satu pagi yang kejam, namamu disebut bukan sebagai pekerja setia, tapi sebagai tersangka pencuri di depan semua orang. Inilah kisah tentang seorang OB sederhana yang hampir kehilangan segalanya karena satu tuduhan. Dan 30 menit yang mengubah hidupnya selamanya. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel ini. Tekan like, share ke orang-orang terdekatmu, dan tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Karena kisah ini bukan sekedar cerita. Ini cermin kehidupan kita semua. Pagi itu datang tanpa firasat apapun. Matahari baru saja naik, menyelinap malu-malu di balik kaca gedung perkantoran yang menjulang tinggi. Di lantai itu, suara ketukan keyboard terdengar bersahut-sahutan, bercampur dengan bunyi kursi yang digeser dan langkah kaki yang tergesa. Semua tampak normal, seperti pagi-pagi sebelumnya. Tidak ada yang istimewa, tidak ada yang terasa berbeda. Namun siapa sangka, di balik rutinitas yang terlihat biasa, takdir sedang bersiap menorehkan luka pada seseorang yang tak pernah bersuara keras. Seorang OB sederhana yang setiap hari bekerja dalam diam. Tak seorang pun tahu, pagi itu akan menjadi pagi yang tak pernah ia lupakan seumur hidupnya. Pagi ketika harga dirinya hampir runtuh, hanya karena satu kalimat tuduhan. Pagi ketika ia belajar bahwa kebaikan tak selalu dibalas dengan kepercayaan. Dan pagi ketika seluruh kantor akan menjadi saksi betapa kejamnya prasangka manusia. Namanya Raka, seorang OB yang sudah hampir 5 tahun bekerja di kantor itu. Setiap pagi ia datang paling awal, bahkan sebelum lampu-lampu dinyalakan. Dengan seragam sederhana yang warnanya mulai pudar, ia menyapu lantai, membersihkan meja, dan memastikan ruangan nyaman sebelum para karyawan datang. Tak pernah sekalipun Raka mengeluh. Senyumnya selalu ada, meski hidupnya jauh dari kata mudah. Ia sering menyapa dengan suara ramah. "Pagi, Bu. Semoga harinya menyenangkan." Atau, "Hati-hati jalannya, Pak." Kalimat-kalimat kecil yang sering dianggap sepele. Tapi bagi Raka, itu adalah bentuk penghormatan pada pekerjaannya. Ia tahu dirinya hanya OB, tak punya jabatan, tak punya kuasa. Tapi ia selalu percaya, selama ia jujur, hidup tak akan kejam padanya. Sayangnya, dunia tak selalu berjalan seadil itu. Saat Raka sedang mengepel lantai dekat ruang kerja manajer keuangan, tiba-tiba sebuah suara keras memecah suasana. "Pak Raka, kesini sekarang!" Suara itu tajam, penuh emosi, dan membuat beberapa kepala langsung menoleh. Raka terkejut, tangannya berhenti bergerak, jantungnya berdetak lebih cepat. Ia mengenali suara itu, Bu Maya, manajer keuangan yang dikenal tegas dan tak pernah main-main. Dengan langkah ragu, Raka mendekat. Iya Bu, ada apa ya?" tanyanya pelan. Bu Maya menatapnya tanpa senyum, matanya merah, napasnya berat. "Uang kas kantor hilang," ucapnya dingin. Ruangan mendadak terasa sempit. Raka menelan ludah. Maksudnya? "Kamu orang terakhir yang masuk ruangan saya," lanjut Bu Maya, suaranya meninggi. Dan saat itulah, udara di ruangan seolah berhenti bergerak. Karyawan mulai berkumpul. Beberapa berdiri, beberapa berpura-pura bekerja sambil mencuri dengar. Tatapan-tatapan itu perlahan berubah dari penasaran menjadi curiga. Raka merasa kakinya melemas. "Bu, saya memang masuk ruangan Ibu, tapi hanya untuk membersihkan. Seperti biasa, saya tidak mengambil apapun." Bu Maya menyilangkan tangan. "Jangan berpura-pura tidak tahu. Uang itu ada di laci, sekarang hilang, dan hanya kamu yang masuk." Kalimat itu jatuh begitu saja, tanpa ragu, tanpa belas kasihan. "Bu, demi Allah, saya tidak melakukan itu." Suara Raka bergetar. Namun pembelaan itu seperti tenggelam di antara bisik-bisik yang mulai terdengar.
OB ya wajar sih, gajinya kecil, mungkin tergoda. Setiap kata terasa seperti pisau yang mengiris perlahan. Bu Maya melangkah lebih dekat, menunjuk wajah Raka. Kamu tahu akibatnya kalau ketahuan mencuri. Jangan buat saya makin marah. Raka menunduk, dadanya sesak, tangannya gemetar. Ia ingin berteriak, ingin membela diri, tapi suaranya seolah terkunci di tenggorokan. Saya cuma orang kecil, Bu, tapi saya punya harga diri. Ucapnya lirih, hampir tak terdengar. Namun tak ada yang benar-benar mendengar. Di hadapan banyak orang, Raka berdiri sebagai tertuduh. Bukan karena bukti, bukan karena fakta, melainkan karena statusnya yang rendah. Dan di momen itulah, ia sadar. Kadang, kejujuran saja tidak cukup. Ketika dunia sudah lebih dulu memutuskan siapa yang pantas disalahkan. Suasana kantor berubah drastis. Meja-meja kerja yang biasanya ramai, kini terasa dingin dan kaku. Beberapa karyawan berdiri tak jauh dari Raka, tapi jarak di antara mereka seperti jurang yang dalam. Tak satu pun mendekat, tak satu pun mencoba bertanya. Raka berdiri sendirian, terasing, seolah bukan lagi bagian dari ruangan itu. Bu Maya menarik napas panjang, lalu berkata dengan suara tertahan, "Kita tidak akan memperpanjang ini. Kita tunggu rekaman CCTV." Kalimat itu terdengar sederhana, tapi bagi Raka, itu seperti vonis yang menggantung. Kalau kamu memang tidak bersalah, bukti akan bicara. Lanjut Bu Maya. Raka mengangguk pelan. "Iya Bu, saya siap," ucapnya. Meski dalam hatinya, ada rasa takut yang tak bisa ia jelaskan. Menunggu. Itulah hukuman paling kejam. Raka duduk di kursi paling pojok. Tangannya saling menggenggam erat, seakan berusaha menahan sesuatu agar tidak runtuh. Wajahnya menunduk, matanya menatap lantai yang baru saja ia pel dengan sepenuh hati. Dalam diam, pikirannya melayang. Kalau aku dipecat, bagaimana anakku sekolah? Bagaimana aku pulang dan menjelaskan pada istriku? Tak ada yang tahu betapa ributnya isi kepala Raka saat itu. Sementara di sekelilingnya, bisik-bisik masih terdengar, lebih pelan tapi tetap menyakitkan. Kalau CCTV-nya jelas, selesai urusan. Iya, tapi kalau benar dia? Kalimat-kalimat itu seperti racun yang menetes perlahan. Jam di dinding berdetak pelan, seolah sengaja memperlambat waktu. Setiap detik terasa berat. Raka menutup matanya sebentar, menarik nafas panjang, lalu berdoa dalam hati. Ya Allah, aku tidak punya apa-apa selain kejujuran. Kalau Engkau tidak menolongku hari ini, aku tidak tahu harus bergantung pada siapa. Matanya basah, tapi ia segera menyekanya. Ia tak ingin air matanya menjadi bahan ejekan. Dari kejauhan, Bu Maya terlihat mondar-mandir. Wajahnya tegang. Sesekali ia melirik ke arah Raka, lalu berpaling. Tak ada empati. Tak ada penyesalan. Yang ada hanya keyakinan sepihak bahwa ia benar dan Raka pasti bersalah. Tiba-tiba, seorang atasan keluar dari ruang IT. "CCTV sudah siap," ucapnya singkat. Kalimat itu membuat jantung Raka berdegup kencang. Telapak tangannya basah oleh keringat. Semua karyawan berkumpul di depan layar. Tak ada yang duduk, tak ada yang bicara. Bu Maya berdiri paling depan. "Putar dari jam 8, katanya tegas. Raka berdiri sedikit di belakang. Ia tak berani terlalu dekat. Dalam hatinya, ia hanya mengulang satu kalimat. Yang benar tetap benar, yang salah pasti terlihat. Layar menyala. Rekaman diputar perlahan. Terlihat Raka masuk ke ruangan Bu Maya dengan alat kebersihannya. Ia mengelap meja, merapikan kursi, lalu keluar,
Tidak ada gerakan mencurigakan, tidak ada laci yang dibuka. Beberapa karyawan mulai saling pandang. Sebentar, dia nggak ngapa-ngapain, bisik seseorang. Raka menahan nafas, dadanya naik turun. Namun video belum berhenti, rekaman terus berjalan. Dan disitulah, tanpa disadari siapapun, kebenaran sedang bersiap menampakkan wajahnya. Perlahan, tenang, dan tak terbantahkan. Rekaman CCTV terus berjalan. Detik demi detik berlalu dalam keheningan yang menekan. Semua mata terpaku pada layar, seolah takut berkedip. Raka berdiri kaku. Nafasnya tertahan. Dadanya terasa sesak, seperti diikat oleh sesuatu yang tak terlihat. Di layar, waktu menunjukkan beberapa menit setelah Raka keluar dari ruangan. Tidak terjadi apa-apa. Ruangan kosong. Tenang. Beberapa karyawan mulai gelisah. Loh, kok nggak ada apa-apa ya? Bisik seseorang. Bu Maya masih berdiri dengan kedua tangan terlipat di dada. Rahangnya mengeras. Tatapannya tak lepas dari layar, seolah berharap menemukan satu kesalahan kecil yang bisa membenarkan tuduhannya. Namun yang muncul hanyalah keheningan dan kenyataan yang perlahan berbalik arah. Tiba-tiba, sosok lain muncul di layar. Seorang wanita dengan blazer rapi, Bu Maya sendiri. Ia terlihat masuk kembali ke ruangannya dengan langkah tergesa. Beberapa karyawan refleks saling pandang. Bukannya itu Bu Maya? Layar memperlihatkan dengan jelas. Bu Maya membuka laci mejanya, mengeluarkan sesuatu, lalu memasukkannya ke dalam tas. Gerakannya cepat, seolah panik. Tak ada yang berbicara. Tak ada yang berani bernafas keras. Raka mematung, matanya membesar. Ia sendiri tak tahu harus bereaksi seperti apa. Kebenaran yang ia tunggu akhirnya muncul, tapi dengan cara yang tak pernah ia bayangkan. Rekaman dihentikan. Ruangan sepi seperti kuburan. Bu Maya pucat. Wajahnya yang tadi penuh amarah, kini kehilangan warna. Tangannya gemetar, dan ia perlahan menurunkan lengan yang sejak tadi menyilang di dada. Ini pasti salah sudut kamera, ucapnya terbata. Namun tak ada satupun yang menjawab. Atasan kantor menatap layar, lalu menoleh ke Bu Maya. Tatapannya datar, tapi berat. Bu, CCTV tidak pernah berbohong. Kalimat itu singkat, tenang, tapi menghantam lebih keras daripada teriakan. Bu Maya menelan ludah. Bahunya merosot. Untuk pertama kalinya, keangkuhan di wajahnya runtuh. Saya lupa, katanya lirih. Uang itu saya simpan di tas. Saya panik dan langsung menuduh. Beberapa karyawan menunduk. Ada yang memejamkan mata, ada yang menarik nafas panjang. Tak ada yang berani melihat ke arah Raka. Rasa malu merambat pelan, menggantikan prasangka yang tadi begitu yakin. Bu Maya berbalik menghadap Raka. Matanya berkaca-kaca. Pak Raka, saya minta maaf, ucapnya dengan suara bergetar. Saya sudah menuduh tanpa bukti. Saya sudah mempermalukan Bapak. Raka terdiam. Tenggorokannya terasa kering. Semua orang menunggu jawabannya. Namun yang keluar dari mulut Raka hanyalah napas panjang. Napas seorang lelaki yang baru saja diselamatkan oleh kebenaran, tapi telah terluka oleh manusia. Raka akhirnya mengangkat wajahnya. Matanya merah bukan karena marah, tapi karena terlalu lama menahan luka.
Ia menatap Bu Maya tanpa dendam, tanpa kebencian, hanya kekelahan yang dalam. "Bu, saya sudah bekerja di sini 5 tahun," ucapnya pelan. "Saya menyapu lantai ini setiap pagi, membersihkan ruangan ini dengan hati-hati. Tapi hari ini, saya merasa seperti sampah di hadapan semua orang." Suaranya bergetar di akhir kalimat. Tak ada satupun yang menyela. Setiap kata Raka terasa jujur, dan justru itu yang paling menyakitkan. Bu Maya menunduk. Air matanya jatuh tanpa suara. "Saya salah, Pak Raka. Saya terlalu cepat menilai. Saya lupa. Bapak juga manusia." Raka menarik napas panjang. "Saya tidak butuh jabatan tinggi, Bu. Saya cuma ingin dipercaya." Kalimat itu sederhana, tapi bagi semua yang mendengarnya, kata-kata itu seperti cermin. Memantulkan kesalahan yang selama ini dianggap wajar. Satu persatu karyawan menunduk. Tak ada lagi bisik-bisik. Tak ada lagi tatapan curiga. Yang tersisa hanyalah rasa malu. Mereka sadar betapa mudahnya mempercayai tuduhan, dan betapa sulitnya meminta maaf setelah melukai hati orang lain. Raka mengambil alat kebersihannya. Tangannya masih sedikit gemetar, tapi langkahnya tegap. Ia tak ingin berlama-lama di tempat yang barusan menghakiminya, tanpa bukti. Saat Raka berjalan menuju pintu, atasannya memanggil pelan. "Pak Raka, terima kasih sudah bersabar." Raka menoleh, tersenyum tipis. "Saya belajar satu hal hari ini, Pak," katanya. "Orang kecil bukan berarti tak punya harga diri. Dan orang besar bukan berarti selalu benar." Kalimat itu menggantung di udara, meninggalkan kesunyian yang penuh makna. Hari itu berakhir tanpa tepuk tangan, tanpa sorak kemenangan. Tapi di hati banyak orang, ada sesuatu yang berubah. Mereka belajar bahwa keadilan bukan soal siapa yang paling berkuasa, melainkan siapa yang paling jujur. Dan Raka, ia pulang sebagai lelaki sederhana yang tetap miskin harta, namun kaya martabat. Karena ia memilih bertahan, jujur, dan memaafkan saat dunia nyaris merampas segalanya darinya.